Perubahan yang dimaksud adalah keterkaitan dari budaya tradisional yang dulunya dilakukan oleh manusia kini beralih dan berevolusi menjadi budaya digital atau yang sering kita sebut sebagai digital culture. Apa yang kita tulis di akun tersebut atau di medsos kita itu belum tentu menjadi gambaran kita atau kepribadian kita yang sebenarnya, sehingga inilah yang dinamakan dengan multi identity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Nur Aini, mahasiswa program studi ilmu sosial Universitas Airlangga, angkatan 2024-2025. Masih lekat di ingatan kita bahwa perubahan yang terus-menerus terjadi di dunia teknologi itu sangat-sangat mempengaruhi perubahan kehidupan manusia. Dulu, teknologi dianggap sebagai suatu alat yang berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia, membantu kehidupan manusia dengan hanya sebatas mengikis jarak antara jarak yang dekat dengan jarak yang jauh menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Bahkan dalam melakukan komunikasi pun, satu persatu orang itu hanya berlangsung secara satu arah saja sampai dua arah saja. Akan tetapi saat ini penggunaan teknologi semakin memperluas fungsinya, tidak hanya sebagai alat untuk komunikasi, akan tetapi dijadikan sebagai platform yang cukup interaktif untuk memulai komunikasi dengan orang lain atau bahkan mungkin menambah wawasan melalui kecanggihan teknologi itu. Fenomena penggunaan teknologi yang cukup marak akhir-akhir ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Masih lekat di ingatan kita bahwa penggunaan teknologi ini telah menjamur dan mendarah daging pada setiap insan yang menggunakan. Hal ini merupakan bagian dari perubahan sosial yang mau tidak mau harus kita ikuti. Salah satu teknologi yang mungkin tidak bisa dilepaskan oleh manusia, yaitu teknologi yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang saat ini terus-menerus menjadi kebutuhan primer bagi manusia, yaitu handphone. Penggunaan handphone seringkali disalahartikan sebagai sesuatu hal yang tak terpisahkan dari tubuh manusia. Padahal dulunya handphone hanya berfungsi sebagai kebutuhan tersier atau mungkin kebutuhan sekunder. Akan tetapi saat ini handphone merupakan bagian dari kebutuhan primer yang mungkin semua manusia akan terus-menerus membutuhkannya dimanapun dia berada. Di lembaga pendidikan, terkait dengan administrasi sekolah, pembelajaran di kelas atau mungkin pembelajaran di ruang kelas sangat-sangat bergantung kepada handphone. Oleh karenanya, hal ini menjadi hal yang sangat-sangat urgent apabila tidak disikapi dengan baik, karena ada beberapa yang menggunakannya dengan baik dan ada juga yang menggunakannya secara tidak baik dan tidak efisien. Pemanfaatan teknologi khususnya HP atau handphone saat ini telah menjadi bagian yang penting dan banyak digunakan di lembaga-lembaga instansi baik itu pemerintahan ataupun swasta. Salah satu instansi swasta yang menerapkan penggunaan HP yaitu adalah instansi pendidikan. Nah, di instansi pendidikan ini pendidik itu banyak menggunakan media pembelajaran handphone untuk menunjang wawasan dan pengetahuan siswa. Berdasarkan paparan hal tersebut, maka kita bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana teknologi itu telah merubah perubahan manusia yang seringkali kita sebut merupakan bagian dari perubahan sosial masa kini. Perubahan yang dimaksud adalah keterkaitan dari budaya tradisional yang dulunya dilakukan oleh manusia kini beralih dan berevolusi menjadi budaya digital atau yang sering kita sebut sebagai digital culture. Ketergantungan manusia terhadap teknologi sehingga mengakibatkan kehidupan bertransisi menjadi digital culture tersebut bisa kita buktikan dalam beberapa wawancara sebagai berikut. Seberapa penting teknologi menurut kamu? Teknologi menurut saya sebagai pendidik itu sangat berperan penting untuk sumber belajar.
Jadi saya di sini akan mengajak anak-anak dalam pembelajaran untuk memanfaatkan teknologi untuk mencari beberapa referensi sebagai sumber belajar. Sangat penting karena untuk berkomunikasi. Sangat penting karena untuk mencari segala informasi. Jika dikaitkan dengan perubahan sosial, maka ketergantungan manusia ini sering kita sebut sebagai hal yang baru di era industri ini. Ketergantungan manusia terhadap teknologi ini disebut sebagai budaya digital atau digital culture. Tentunya, kehidupan teknologi baru yang sering kita sebut sebagai budaya digital atau digital culture ini akan membawa manusia untuk menuju ke kehidupan baru dalam kehidupan kedua yang sering kita sebut di ruang virtual. Di ruang virtual ini budaya digital akan diproduksi, didistribusikan, bahkan sampai dikonsumsi. Merujuk pada ungkapan teori yang disampaikan oleh Manuel Castells terkait dengan network society atau masyarakat jaringan, bahwa masyarakat itu bisa terbentuk hanya karena menggunakan jaringan yang sama, yang dalam hal ini adalah internet. Internet akan mengikis jarak dan waktu di mana antara manusia yang satu dengan manusia yang lain menjalin hubungan tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung. Frank Webster juga mengungkapkan terkait dengan salah satu kutipan kalimatnya, yaitu information society, di mana masyarakat akan terus-menerus mengalami kelimpahan informasi dari berbagai internet atau sumber-sumber akibat adanya budaya digital culture. Hal ini tentu akan membentuk apa yang dinamakan dengan identitas baru. Kemudian Jean Baudrillard juga mengungkapkan bahwa manusia ternyata bisa menggunakan beragam identitas atau multi-identity untuk menunjukkan kalau dalam bahasa sekarang itu kefomoan mereka, agar mereka lebih dikenal orang lain, seperti itu. Misalnya ketika saat ini dalam media sosial kita tidak hanya bisa memiliki satu akun saja, akan tapi bisa 1 sampai 5 akun karena difungsikan untuk hal-hal yang berbeda. Apa yang kita tulis di akun tersebut atau di medsos kita itu belum tentu menjadi gambaran kita atau kepribadian kita yang sebenarnya, sehingga inilah yang dinamakan dengan multi identity. Kita bisa merekayasa bagaimana identitas kita dibentuk, sehingga nyatanya dari penjelasan tadi, identitas kita itu bisa terbentuk karena adanya teknologi itu tadi, tanpa harus kita mengungkapkan atau menunjukkan secara nyata bagaimana karakter kita, karena karakter kita bisa berbeda-beda. Antara karakter yang kita ciptakan di platform A atau platform B tentu tidak sama. Pencetus atau tokoh dari digital culture salah satunya yaitu Alan Shannon. Alan Shannon menjelaskan terkait dengan pengolahan informasi yang kita terima dari informan pertama, kemudian informasi tersebut diolah sehingga menghasilkan output atau informasi yang baru. Ini merupakan bagian dari digital culture, sehingga beliau menciptakan mesin untuk mengelola informasi tersebut. Nah, jika kita kaitkan benang merah antara beberapa tokoh-tokoh sosial yang membahas terkait dengan digital culture tersebut, maka kita akan menarik beberapa benang merah atau kesimpulan bahwa pendapat-pendapat tersebut saling berkaitan. Kurang lebih seperti ini. Ketika Alan Shannon menceritakan terkait bagaimana informasi itu diolah oleh teknologi, maka nanti secara tidak langsung akan membentuk masyarakat-masyarakat yang meyakini informasi tersebut dan memiliki persepsi yang sama, sehingga membentuk yang namanya network society atau masyarakat jaringan. Kemudian dari masyarakat jaringan itu akan muncul informasi-informasi yang diakumulasikan menjadi satu, sehingga informasi tersebut terasa konkret. Nah, ini yang dinamakan dengan information society atau orang-orang masyarakat yang meyakini informasi tersebut. Selanjutnya, dari kumpulan informasi tersebut tampaknya akan membuat masing-masing individu untuk membentuk suatu identitas baru, di mana identitas baru itu mungkin bisa beragam. Dan di sini itu kita menurut Jean Baudrillard itu namanya multiple
identity, di mana antara face orang yang satu dengan face orang yang lain itu akan berbeda. Maka dari itu ketika kita membahas tentang kecanggihan teknologi ini terkait dengan terutama penggunaan media sosial, itu akan menjadi ekspresi dari masing-masing karakter individu yang mungkin antara di media sosial yang satu dengan yang lain akan berbeda. Hal ini dipengaruhi dari adanya digital culture itu tadi. Kita membuat suatu identitas yang baru dan antara yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Nah, di sini kita secara tidak langsung ketika kita mencantumkan beberapa identitas yang baru atau mungkin akun-akun yang baru, itu kita secara tidak langsung akan mengkapitalisasi atau membuat kita terjebak pada ketergantungan terhadap teknologi itu. Jadi ketika kita mengupload keseharian kita di media sosial, maka kita membentuk diri kita agar sama persis dengan apa yang kita tulis di bio media sosial kita itu tadi. Hal inilah yang sering kita sebut sebagai post-panopticon. Artinya post-panopticon ini kita menjadi individu yang terkontrol oleh mesin. Dalam artian ketika kita hendak pergi kemana atau kita akan menulis sesuatu dan memposting sesuatu di media sosial atau mungkin dalam penggunaan teknologi yang sering membuat kita ketergantungan, kita akan merasa kita ini dipengaruhi atau dipekerjakan seperti mesin seperti itu. Sehingga yang dulunya kita sebelum adanya digital culture ini kita menampakkan diri kita yang sesungguhnya dan hanya orang-orang yang terdekat saja yang bisa mengetahui bagaimana karakter kita, kepribadian kita, maka di digital culture ini perubahan sosial yang terjadi adalah kita tidak perlu menunjukkan kepada ketika posisi kita ada di Indonesia kemudian kita berkenalan dengan orang asing, mungkin kita tidak perlu menampakkan secara langsung, kita cukup menceritakan diri kita di media sosial atau mungkin di platform-platform lain dengan identitas yang beragam itu tadi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.